X-nya, terus pilih release data yang dalam kurung PSF. Nah ini muncul ya, mati 1 PSF, di double klik atau klik open. Nah ini muncul ya. Nah ini kan Bapak Ibu kemarin saya tugaskan untuk coba dilatih dibuat LVS-nya, latent variable score ya, untuk yang lain ya, untuk yang BCD gitu. Tapi biar sama gitu ya, mungkin ada yang belum tepat. Nah ini saya buat demikian nih hasil olah saya. Nah di belakang ini di paling kanan ya, ini Bapak Ibu sudah ada X11, X12, X13. Harusnya ada X1 kalau kita pakai second order kan ada X1. Cuma karena nanti X1-nya itu mau jadi variabel laten gitu ya. Variabel laten yang nanti diestimasi dari X11, X12, X13 ya, variabel laten X1-nya itu saya delete gitu. Nah ini udah saya delete, ini harusnya enggak ya. Harusnya nanti kita sama-sama delete. Tapi ya kayak seperti kemarin aja. Jadi caranya misalnya kita mau delete X11 nih. Klik aja di sini ya. Kemudian klik kanan delete variabel gitu. Kalau cuma X11 ini mau di delete ya delete 1 variabel starting from ya X11 gitu. Tapi kalau kita mau delete ya ini ada berapa ini? 1 2 3 4 5 sampai X2 misalnya. Oh ya sudah berarti 1 2 3 4 5 ini ya tulis 5 ya. Di sini tulis 5. Terus di sini start from berapa gitu delete-nya. Mulai dari sini berarti dari X11 sampai 5 variabel ke depan 1 2 3 4 5. Nah seperti itu ya. Kemudian jangan lupa nanti di save. Nanti kalau ada perubahan di sini gambar disketnya muncul. Kalau enggak ya Oke, Bapak Ibu, jadi nanti variabel latennya kita delete. Nah, di sini udah nggak ada variabel laten. Ya. Di sini udah nggak ada X1-nya, di sini nggak ada X2-nya, nggak ada Y1-nya. Seperti itu. Nah, gambarnya Bapak Ibu masih ingat ya? Tapi standar sih ya. Ada di PPT ya. Silahkan Bapak Ibu lihat dulu. Biar atau ya boleh lihat gambar di PPT, berarti ada itu. Ada lihat gambar, boleh nggak Bapak Ibu lihat gambar terus coba bikin apa relationship-nya ya. Saya ini aja saya share coba ya. Karena yang pentingnya itu di relationship. Coba pakai urak-urakan silahkan Bapak Ibu. Relationship-nya seperti apa. Kasih tahu sana Bapak dilempar. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Boleh di foto. Nah, ada bayang belum Bapak Ibu? Relationship-nya seperti apa? Silakan. Nurut. Bareng-bareng ya. Mau coba dulu? Jangan berisik, suara masuk.
Jangan berisik, suaranya masuk lagi direkam. Biasanya tuh baca di luar semua lah, biar bapak sendirian di sini lah. Barang-barang boleh. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada 4 variabel. Nanti kan masih pada ke manifestnya ini. Biasanya sih kalau saya measurement modelnya dulu gitu ya. Jadi misalnya kita mulai dari X1, nah ini kita buat measurement model, baru struktural model. Pintunya tutup. Nah measurement model, tolong remote ambilin. Ini lembar relationship yang ini X1. Nah kita mulai dari X1 spasi gitu ya. Boleh ada yang mendiktekan saya? Nah diawali Pak Suryo, monggo Pak Suryo. Ya, X1.1 spasi X1.2 spasi X1.3 spasi sama dengan X1. X1. Oke, berikutnya monggo. Supaya ya benar-benar komputer saya kacau ini Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Harmful katanya waktu menyimpan data ini aja dia bilang harmful. Jangan di sini. Aurora keluar. Keluar nggak? Bapak cepret. Keluar. Siapa? Pak Tri, silakan Pak. X2.1 spasi 2.1 spasi X2.2 2.2 spasi X2.3 ya. spasi sama dengan spasi X2. Berikutnya siapa Pak? Monggo. Bu Anggita. Monggo Bu, dibantu saya. Ya. 2.1 2.1 spasi Y2.2 Y2.3 Aurora tolong keluar dulu, Aurora. Tolong. sama dengan Y1. Ini Bapak cepret beneran nih. Ya, spasi dulu Y1. Nih. Y2 dong Pak. Harusnya Oh itu iya Y1 Pak, dong Pak. Y1 apa Y2? Y2. Oh Y2 ya. Iya, Y2. Oh Y2 dulu ya Ibu ya. Tapi yang di tengah itu kayaknya salah deh Pak. Itunya Y2.1, yang Y2.2. Y1-nya. Yang Nggak tengah apa-apa nanti Y1 sekarang. iya, nggak apa-apa. Coba ya Pak. Ya Bu, silakan. 1.1 spasi 1 spasi si Y1.2 1.2 spasi Y1.3 spasi 1.3 spasi sama dengan spasi Y1. Oke. Nah, ini sudah kan ya, measurement modelnya sudah semua. Nah, sekarang yang struktural model. Siapa monggo? Pak Kuswiran mungkin. Lanjut Pak, kita lihat dulu Pak. Oke, siap. Siapa ya? Pak Cornelis mungkin Pak. Ya, kurang paham Pak. Ya, lagi di jalan Pak, tapi sudah ini bisa Oh diterbitan. iya. Oh siap, maaf, hati-hati Pak. Tapi saya Siapa? coba Oh oke. diperbesar HP ini yang X2 ke Sini kalau di sini. X2.1 ya Pak. Tuh. Ya. Sudah saya perbesar dari HP X2. Oh gitu. Oh ada gitu. X2.1 spasi. Gimana Pak? Pak? Ya. Strukturalnya ya Pak.
Berarti yang jalur ini ya. Jalur ini nih. Di atas ya. Iya. Yang dari variabel laten ke Kamu duduk variabel sana. laten lainnya, Pak. Di luar sana, bawa keluar, bawa keluar. Bawa keluar nih, bawa keluar. Bawa keluar. Oh, Pak. Di luar. Sudah Tutup sudah pintunya. mau sampai, mau terbesar Tutup pintunya. Oh, gitu. Oh, yang lain dulu biar nanti Pak Cornelis mengamini iya atau tidaknya. Tunggu Pak Cornelis. Pak Sunarno mungkin, Pak Tri sudah ya. Irma, Bu Irma. Bagaimana Bu Irma? Ada yang belum saya sebut apa ya? Bu Liliana sudah, Pak Cornelis, Nurul, Pak Kusmiran, ada, Pak Suryo, ada, Bu Anggita sudah ya. Bu Irma, Pak Narno, gimana Pak Cornelis sudah? Ya, aku buka di laptop Oh ya, Zoom-nya. oh ya. Tahu siapa Pak? Siapa yang mau coba dulu biar Pak Cornelis mengamini, ayo. Oh ya, Endogennya dulu ya Pak ya. endogennya dulu nih Pak. Y1 spasi Y2 Satu, spasi, Y2 dua, sama dengan X2. X1. X1. Terus, oh ini Pak Cornelis. Gimana? Pak Cornelis sudah? Sudah Pak. Oke. Kita coba Pak Cornelis dulu ya, Pak Suryo ya. Ya Pak. Ya Pak. Ya, nanti biar Pak kita koreksi bersama-sama. Silakan Pak. Saya bagian X2 ya Pak. Oh, boleh. 2.1 spasi. Apa? 2.1 spasi. Y2. Apa gagal? Ini Apa saya? agak putus-putus. Pak Cornelis. Tidak pakai. Feedback Pak. Pak Cornelis feedback. Handphonenya dimatiin dulu Pak. Oh iya. Oke, bisa ya. Ya, bagaimana Pak? X2.1 spasi. X2.1 spasi ini untuk yang mana ya Pak? Ya Pak. Ini tinggal yang ini Pak. Kan ini Oh. teman-teman tadi sudah yang measurement model. Jadi Oh ya sudah ya. sudah tidak ada pakai titik satu lagi Pak, karena itu kan Oh measurement ya model ya. ya. Nih Bapak tinggal yang ini Pak. X1 ke Y2, Y1 ke Y2, X2 ke Y2 gitu Pak. Oh ya. X1 spasi. X1 spasi, kita tulis aja dulu ya. Oke. X2 spasi. X2 spasi, Y1 spasi. Y1 spasi, Sama dengan sama dengan Y2 Pak. Y2.
Gitu ya. Nah, ada yang mau koreksi teman-teman, silakan. Ya nampaknya nggak pas ya Pak. Oh ya. Tidak pas. Jadi Bapak Ibu ingat yang kemarin saya gambarkan itu ya. Ini ada panah. Kelihatan nggak ya warnanya? Nah, ini ada panah. Kemudian di bawahnya sama dengan Bapak Ibu. Bawahnya sama dengan ya, mungkin garis dua aja ya. Apa begini. Nah, sama dengan. Nah, ingat nggak Bapak Ibu ini gambar yang kemarin ya? Artinya apa ini begini? Nah, kita lihat aja panahnya ya. Artinya apa? Yang terkena anak panah di sini kan ya, terkena anak panah ditulis di sebelah kiri sama dengan yang melepas anak panah gitu ya. Itu ditulis sebelah kanan sama dengan seperti itu ya. Coba diingat-ingat dengan demikian. Berarti kalau gambarnya ini ya yang elis-elis saja ya Bapak Ibu ya. Karena kan measurement-nya sudah tadi. Ya, tinggal yang X1 ke Y2, Y1 ke Y2, X2 ke Y2 gitu. Seperti Y2. Gimana Pak? Y2. Sekarang kita lihat. Nah, ujungnya paling ujung apa nih? Gampangnya gitu aja. Y2. Y2, betul. Y2. Terus gimana Y2 Pak? spasi sama dengan Spasi sama dengan Y1. spasi lagi ya. Spasi lagi ya. Oke. Nah, ini apa tadi? X1. Dapat panah dari mana Y2 ini? Dari Y1. Dari 3. Oke, sama ya, dari X1 dia dapat ya. Ya. Dari Y1 dapat. Dari X2 dia dapat gitu ya. Ya. Oke. Berarti kita tulis gimana? Kalau mau urutannya begini ya boleh gitu ya. Jadi dia kena anak panah dari X1, spasi kena anak panah dari Y1, boleh kena anak panah dari X2. X2. Tulis X2. Nah gitu. Sudah selesai belum? Belum ya yang Y1 Pak. Nah, yang Y1 belum. Ya sudah di baris kedua kita tulis Y1. Y1. Terus Sama dengan Y1 sama dengan X1 X2. X1 kena anak panah dari X1 gitu kan ya. Y1 ini kan dia kena anak panah dari X1. Panah dari X2. Anak panah dari X2. X2 gitu. Nah, Pak Suryo tampaknya ada yang versi beda nih. Tapi sama intinya. Nah, gimana Pak Suryo? Yang tadi Pak Suryo sebutkan. Silakan Pak Suryo, gimana tadi? Beda kan ya? Jadi Iya, yang Pak. terkena anak panah itu, yang terkena anak panah, kata Pak Suryo kan dua nih. Y1, Iya. Y2 gitu ya. Jadi Pak Suryo langsung tulis Y1, pasti Y2 gitu ya Pak? Ya. Sama dengan apa Pak? Y1. Y2 ini kena dari X1. Terus Y1, Y2. Oh iya. Jangan Y lagi nih Pak. Oh, X2. Berarti, nah X1 dan Y2 itu kan sama-sama kena dari mana? Dari X1 ya. X1 kan panahnya ke Y1 ke Y2. Gitu. Nah, dari X2 juga kan. X2 ini manahnya ke Y1 Y2. Nah, berarti Y1 Y2 sama dengan X1 X2 gitu. Ada udah selesai belum? Belum, enter Pak. Belum, enter. Enter Y2 sama dengan Y1. Y2. Oke, sini ya. Y2 sama dengan Y1. Oke, ini yang belum kena. Nah, gitu. Monggo nanti Bapak Ibu pakai yang mana. Kalau belum familiar mungkin pakai yang atas ini. Mungkin aja runutin dari yang paling endogen. Nah, karena ini juga endogen kan?
mediator itu kan endogen. Nah, cari yang paling endogen dulu, susuri aja panahnya, ya, susuri panahnya X1 ke Y2, Y1 ke Y2, X2, terus mediatornya. Nah, seperti itu. Cek ketemu semua, ya. Nah, terkait dengan ini model ini ya Pak ya Bapak Ibu, ini ada berbagai macam interpretasi, ya. Yang pertama begini, kan kalau di hipotesis itu nyebutnya ya biasanya nyebutnya apakah X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y melalui Y1 gitu. Nah, kalau begitu bunyi hipotesisnya mestinya gimana? Mestinya jalur ini kan nggak ada. Kalau hipotesis yang mau dibuktikan itu jalur ini nggak ada gitu ya. Nah, kenapa? Tapi biasanya cari ya tetap ada jalur langsungnya. Nah, yang pertama itu ya dari kerangka berpikirnya dulu ya untuk menggambar model. Ini sebenarnya ada nggak jalur langsung? Sebenarnya ada nggak? Kalau ada kan nggak boleh di hidden gitu. Jangan kita maunya mengembangkan yang hanya X1, X2 ke Y2 melalui Y1, tapi ya sengaja tuh nggak kita masukkan tuh penelitian-penelitian yang bilang ada pengaruh langsung gitu ya. Jangan. Nah, itu harus tetap ada. Ya, kalaupun memang ada ya berarti ada jalur langsung. Tapi kalau memang nggak ada gimana? Oke, kalau memang nggak ada, gambar modelnya tetap X1 ke Y1, ke Y1, Y1 ke Y2, X2 ke Y1. Nah, yang langsung-langsungnya ini nggak ada. Oke, gitu ya. Nah, tapi nanti saat pengujian, biasanya gitu, meskipun ini jalur nggak ada, tapi saat pengujian, biasanya disambungkan dulu nih. Ada dulu pengaruh langsungnya. Karena apa? Karena nanti ketika kita mau lihat ya, direct dan indirect efeknya, ya, kalau jalur directnya ini nggak ada, itu total efek full sama dengan indirect effect, ya, karena kita nggak memberikan jalur langsung. Jadi total efek itu angkanya persis sama dengan indirect effect-nya. Jadi seolah-olah direct efeknya 0 gitu. Tapi bukan begitu. Direct efeknya 0 karena memang kita tidak kasih jalur langsung. Jadi sebaiknya saat pengujian awal gitu ya, saat pengujian awal, apakah kan mau lihat ya, ada hipotesisnya mungkin yang berbunyi apakah X1 itu benar melalui Y1 ke Y2 atau dia langsung. Nah, kalau ini jalur tidak kita berikan, kita nggak bisa menguji itu gitu ya, karena directnya itu pasti 0 ya. Jadi saya ulangi lagi, total efek itu sama dengan direct effect ditambah indirect effect ya. Jadi kalau direct effect-nya 0, ya otomatis total efek sama dengan indirect effect ya. Nah, kalau kita nggak tahu gambar model yang nggak dikasih jalur langsung, itu seolah-olah full total efek itu hanya berdasarkan indirect effect. Nah, seperti itu. Padahal itu kan nanti bisa kita bandingkan ya. Dia bisa juga kita lihat ya, mediatornya itu full atau parsial. Itu dilihat dari direct indirect effect-nya. Masih ingat Bapak Ibu? Kalau yang full yang kayak gimana? Full mediator. Kalau mediatornya Indirect efeknya lebih besar dari direct. Nah, indirectnya lebih besar dari direct effect, atau biasanya begini, indirectnya itu signifikan ya, tapi direct efeknya 0 atau tidak signifikan ya, itu full. Tapi kalau dia yang parsial gimana? Indirectnya signifikan ya, indirectnya signifikan, directnya juga signifikan juga, atau tidak ya. Nah, diingat itu biar mata kuliahnya jangan habis buang, lulus lupa gitu
ya, karena paling tidak kalau Bapak Ibu nanti mau kuantitatif dan mau nge-save, nah ini kepake gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, iya, Aku mau nanya Pak Kun, itu kalau yang dua itu kan X1, Y1, X2 itu urutannya harus seperti itu atau bisa? Oh, boleh terbalik-balik ya Pak? Boleh Bu. Mau struktural modelnya dulu, ini di atas ya. Nggak apa-apa juga. Maksud saya urutan Y2, apakah dari X1 itu harus ke yang Y2 Pak? Oh enggak. Ini maksudnya ya Bu. Yang bawah. Ya, mau dibuat begini ya. Yang Y2 sama dengan itu Y1, X2. Yang di bawah Pak, bawah lagi Pak. Ini. Atasnya Pak. Ya, yang Y2. Ini. Y2 sama dengan X1, X2. Nah, itu apakah urutannya? Oh, enggak. Iya, itu. Oh, boleh terbalik-balik ya, Pak? Boleh, ini mau dipindah gini boleh. Oh, ya, siap, Pak. Kan nggak jadi merubah gambar kan, Bu? Iya, Pak. Kalau nggak merubah gambar ya berarti persis nih. Kita kan intinya ini menerjemahkan gambar. Oke. Ya. Mau bersamanya mulai dari Y1 ke Y2 nggak masalah. Oke. Nggak masalah Bu kalau itu. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Pak, mau nanya Pak. Iya Pak. Tadi kan yang X1 misalkan nggak ada landasan teorinya, dia langsung ke Y2, tetapi kan kita gambarnya tetap ada garis Pak yang direct ya kan. Iya. Nanti kan perlu di-set jadi 0 nggak itu Pak? Enggak Pak, dibuktikan aja dulu ya, kalau memang tidak terbukti gitu ya. Nanti uji modelnya secara untuk menjawab misalnya hipotesis majornya itu hanya X1 dan X2 ya, berpengaruh terhadap Y2 melalui Y1. Nah, nanti untuk menguji hipotesis yang majornya itu ini nggak ada kalau memang enggak ya. Ini nggak usah ada gitu loh Pak. Tapi awalnya untuk melihat ini bener nggak sih nggak ada pengaruh langsung, nah kita harus menambah ini, maksudnya seperti itu Pak. Gitu, jadi enggak di set 0 enggak sih. Ada lagi Bapak Ibu, kita lanjut ke ini, ke Israelnya ya. Nah, baik Bapak Ibu sudah reopen, udah keluar ini tadi? Sudah keluar ya? Oke, kalau sudah keluar. Ya, seperti biasa, kita klik file. Ya, klik file, new, Simplis Project. Intinya langkahnya sama dengan yang measurement model tadi. Oke, kalau sudah, kita buat Simplis Project-nya ya. Kita tulis latihan apa ya? Kalau full saya udah ada. Oh, full 2. Kalau Bapak Ibu silakan ya, nama filenya apa? Latih full ya. Lat full. Oke, kalau sudah di save. Nah, muncul seperti ini. Seperti biasa kita ketik set up, title and comment. Nah, set up, title and comment. Klik set up, title and comment. Di title ya umumnya sih begini bentuknya, full atau hybrid model ya, full model, nah, atau hybrid model ya. Nah, komennya monggo, nama Bapak Ibu boleh atau ada komen-komen tertentu, ini latihan apa ya. Kosong pun nggak apa-apa, klik next. Nah, next lagi sampai ke labels. Nah, baru kita panggil ya, klik
Edit variable di read from file itu kita ganti ya, dari list relative file kita ganti ke relative file, klik browse ya, kita klik browse. Nah di sini muncul latih 1 PSF, klik open atau double klik, kembali lagi ke menu ini, kita klik OK. Nah ini muncul semua data yang muncul, tapi yang mau kita olah yang bawah-bawah ini. Oke, ini adalah observer variable karena X11, X12 ini udah jadi latent variable score. Nah kemudian latent variabelnya apa ini? Latent variabelnya ya variabel-variabel besarnya itu tadi. Berarti apa saja? X1, X1, X2, Y1, Y2. Oke. Sudah Bapak Ibu? Oke, nanti kalau nanti ada yang tertinggal nanti bisa diketik di Sintak ya. Nanti saya beritahu di mana. Klik next. Oke. Ketik F8 ya. Oke, ini title yang tadi kita ketik, full model ya. Kemudian ini data diambil dari ini, data from file, ini yang saya bilang. Jadi ini yang full apa yang latih 1 tadi Pak? Datanya? Yang datanya latih 1 Pak. Oh siap ya. Iya. Nah ini kelihatan nih Pak di sini. Jadi data from file, user, Kuncono, OneDrive saya dari desktop ya. Terus same foldernya, terus ada latih 1. Nah ini nama filenya tadi latih 1. Jadi kalau Bapak Ibu pindah folder ini udah nggak laku lagi nih, ini harus disesuaikan gitu ya. Jadi biar nggak repot-repot, ditaruh di yang relatif permanen. Sebenarnya jangan di desktop kalau saya ya, kalau karakteristik saya nyimpen file biar gampang desktop dulu. Tapi nanti dipindah. Nah itu nggak boleh. Karena kalau penuh lama-lama penuh desktop nggak enak dipandang. Oke, nah kemudian ini ada tadi Bapak Ibu latent variable. Ya, ini yang kita ketik tadi dengan klik ketik ini muncul di sini. Jadi misalnya ketinggalan ya, ini bisa diketik di sini ya, misalnya lupa tadi Y2 nya nggak ada, ya udah tulis aja spasi Y2 gitu. Nah kemudian ini relationship, nah ini kita enter. Nah monggo tadi Bapak Ibu foto nggak atau tulis nggak ya, yang tadi kita buat measurement modelnya dulu ya, measurement. Tapi struktural modelnya dulu juga nggak apa-apa ya, tapi karena kebiasaannya saya measurement model dulu ya, sudah kita measurement dulu ya. X1.1, X1.2 spasi ya, X1.3 jangan lupa spasinya Bapak Ibu, spasi sama dengan spasi X1, kemudian X1, X2 ya, X2.1, X2.2, X2.3 ya, sama dengan X2. Kemudian Y1.1, Y1.2, Y1.3 dengan Y1. Lanjut Y2, Y2.1, Y2.2, Y2.3 dengan Y2. Terus ini apa tadi? Dari mana
Gimana? Dua sama dengan Y1. Dengan Y1 terus X1, X2. spasi X1 spasi X2. Ya, ada lagi? Enter. Oke, terus Y2 sama dengan Y1, X1, X2. Itu nggak mengulang ini. Ulang tadi Pak. Nanti kan Belum apa berarti dia itu? Y2 mana Y1. Y2 sama dengan Y1. Ya. Gimana ya? Y1 sama dengan X1, X2. Y1 sama dengan X1, X. Sip. Y1 sama dengan X1, X2. X1 spasi X2. Benar nggak Bu? Pak, udah oke semua belum? Sudah. Kalau enggak nanti Sudah, bisa Pak. diomelin atau modelnya jadi ya sama. Tadi sih ada Y2 sama dengan Y1, Pak. Oh, itu alternatif. Y1, Y2. Oke. Itu alternatif ya, alternatif. Ya, jadi pilih salah satu maksudnya. Oke, kalau sudah. Nah, ini sekali yang kita panggil dia ya, option ini buat menambahkan informasi apa yang kita butuhkan nanti di output gitu ya. Yang kita perlukan sih untuk manggil direct indirectnya kita keluarkan informasi itu, berarti informasi yang kita ketik di sini adalah F misalnya. Bukan misalnya ya, untuk manggil itu EF gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu kasih catatan di sini option EF ini untuk mengeluarkan output direct effect directnya hitung sendiri dengan mengurangi total efek dikurangi indirect. Kemarin juga biar nanti outputnya yang standar yang keluar ya, jadi kita panggil completely standard solution, kita ketik SC. Nah, terkait dengan estimasi ya Bapak Ibu, metode estimasi yang kita pelajari, kalau kita secara default ya, artinya kita tidak menambah informasi apapun, metode estimasi yang digunakan itu adalah maksimum likelihood ya, yang ML itu. Jadi kalau cuma kita ketik begini, ini insya Allah udah jalan sih ya. Nah, metode estimasinya adalah maksimum likelihood. Memang metode yang paling populer. Hanya saja ada beberapa kelemahan dia sangat sensitif sama normalitas ya. Jadi kalau tidak normal, nah itu nggak bisa. Kemudian sampelnya juga sangat di bawah 200 atau 200 sampai 400 kalau share itu. Jadi kalau di atas 400 nggak pakai maksimum likelihood. Terus apa lagi ya? Kalau kita mau mengubah metode estimasinya itu juga di sini ya. Misalnya kita nggak pakai maksimum likelihood, misalnya kita mau pakai square gitu ya, pakai WLS. Nah, kita ketik juga di sini WLS ya. Namun format datanya harus dirubah jadi asymptotic ya, asymptotic covariant matrix. Nah, itu dari sini diketiknya di option.
Nah, dalam hal ini contoh kita pakai yang ini saja dulu, ya. Kita pakai yang maksimum likelihood. Nanti lengkapnya Bapak Ibu bisa baca di buku-buku itu apa syaratnya maksimum likelihood gitu ya. Nah, kurang lebih yang saya sebutkan tadi kalau tidak keliru kita baca aja. Jadi tidak ada batasannya gitu. Dan format data itu harus normal ya. Syarat minimal harus apa? Data itu harus scale gitu ya. Minimal intervalasi. Ya, yang lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa baca. Kemudian kita kalau sudah lengkap ini kita bisa run serialnya ya. Kalau muncul diagramnya berarti kita nggak diomelin. Kalau diomelin nanti kita lihat apa yang bikin kita diomelin. Bapak Ibu udah keluar belum? Belum, Ya, Pak. Belum. Saya juga kayaknya ada not responding. Tapi dari awal kan ya. not responding. Enggak lama ya Pak. Berarti iterasinya lama nih Pak. Beberapa kali. Nah ini dah. Ya, sudah. Baik, sudah ya. Ada yang diomelin Bapak Ibu? Sepertinya tidak. Enggak, Pak. Ya, lancar ya. Sepertinya aman, Pak. Alhamdulillah, mantap. Bagus. Nah, seperti biasa ini Bapak Ibu sebelum nanti di set ya, kalau emang ada yang di set. Ini ada angka numpuk ya. Ada angka numpuk. Ini bisa kita ubah dulu nih Bapak Ibu. Kita klik misalnya. Kita klik, nah ini kita tarik aja ke atas. Nah ini juga. Klik, tarik ke atas. Nah, angkanya kelihatan. Seperti itu. Kemudian seperti biasa, ini estimate ini berarti yang belum di standar. Nah, biasanya sih kita pakai yang standar solution ini ya, meskipun dalam hal ini angka nggak berubah. Nah ini jadi kalau Bapak Ibu mau menuliskan nanti hipotesisnya bisa dari sini nih ya. Jadi informasinya yang diberikan itu adalah pertama misalnya mau lihat pengaruh X1 ke Y1 misalnya kita. Nah X1 ke Y1 ini ya, X1 ke Y1 ini dia dari eksogen ke endogen ya. Nah dari eksogen ke endogen koefisien ini kita tulis apa ya. Nah kalau kita udah kalau di PowerPoint-nya itu Bapak Ibu lihat ya, PowerPoint struktural model, nah, itu gamma ya, kita tulis gamma. Jadi gamma-nya sebesar 0,38. Nah kemudian gamma 0,38 ini ya, jadi koefisien dari exo ke endo itu gamma, kalau dari endo ke endo itu beta, jadi nulis 0,74 itu beta, 0,74 ya. Nah terus signifikan atau tidak, ini kan koefisiennya, angka-angka yang tampak pada standar solution ini koefisiennya ya, angka-angka koefisien. Kemudian dengan koefisien sekian ini signifikan tidak gitu ya, signifikan tidak Value ya. Ya betul Pak, kita lihat di value ini. Kita lihat di value. Nah ini. Oh ada yang merah. Tuh, ada yang merah. Jadi Israel itu defaultnya taraf signifikansinya 0,05 ya. Nah terus ini kan nggak ada angka, ini bukan probability, angka ini angka t-value, jadi Bapak Ibu harus lihat tabel memang ya. Cuma gampang saja sih biasanya yang pakai covariant base nih yang diolah dengan Israel itu kan data harus besar ya. Syaratnya covariant base itu kan datanya harus besar. Nah data besar itu
itu biasanya kan di atas 100. Nah, kalau T tabel itu di atas 120 itu untuk 5% 1,96 gitu. Ya Bapak Ibu ya. 1,9. Ya, Nah, Pak. berarti kalau itu ya Pak. Nah, kalau angka-angka ini di atas 1,96 berarti dia signifikan gitu. Nah, misalnya itu tadi X1 ke Y1 dengan koefisien 0,38 ini signifikan atau tidak, kita lihat di sini. Nah, ini 3,17. Berarti ini di atas 1,96. Nah, berarti dia signifikan. Jadi pengaruh X1 ke Y1 ini signifikan. Seperti itu. Nah, balik ke ini coba. X2 ke Y2. X2 ke Y2 koefisiennya min 0,07. Nah, ini sih udah kelihatan sebenarnya udah mendekati 0 nih ya. Tapi masih bisa signifikan kalau datanya ini besar sekali gitu ya, besar. Ya, 0,07 ini bisa saja signifikan. Nah, pastinya ini signifikan atau tidak ya kita lihat di t-value-nya ini. Nah, t-value-nya ternyata 0,50, jauh di bawah 1,96 ya. Berarti dia tidak signifikan. Gitu. Ya. Jadi pengaruhnya adalah tidak signifikan. Nah, kalau untuk yang satu-satu di variabnya X1 ke Y1 ya, X2 ke Y1 ya, Y1 ke Y2. Nah, ini panah-panahnya pokoknya yang ketemu untuk dua variabel ini. Kemudian kalau kita mau lihat misalnya ada hipotesis ya, biasanya nanti yang dapat Prof 3 itu Prof 3 minta ya hybridnya ini full modelnya atau majornya, hipotesis seperti itu diuji, kemudian nanti beliau minta juga ada nggak nih pengaruh X1 terhadap Y2 itu langsung atau melalui. Nah kalau sekilas Y2 terhadap X2 terhadap Y2 ini direct atau indirect kalau Bapak Ibu lihat. X2 ke Y2 direct atau indirect? Indirect, Pak. Direct. Kenapa emang? Bagus sih. Karena directnya tuh tidak signifikan. Betul, itu tadi directnya nggak signifikan. Ya, directnya nggak signifikan. Jadi sepertinya untuk X2 ini memang harus melalui Y1 untuk sampai ke Y2 gitu. Karena jalur langsungnya ini nggak signifikan. Kalau X1 beda. Ya. X1 itu pengaruh langsungnya signifikan ya 2,76 lebih besar dari 1,96, tapi pengaruh tidak langsungnya juga lumayan cukup besar ya 0,38 ke 0,74. Nah ini nanti kita lihatnya di mana ya, apakah kalau hipotesisnya gitu, apakah kalau hipotesisnya bunyinya X1 berpengaruh terhadap Y2 melalui Y1. Nah, mau dibuktikan kita lihat sini Windows, kita lihat yang outputnya nih Bapak Ibu, yang ketiga. Nah ini semua yang tergambar di situ kelihatan kecuali direct indirectnya. Nah Bapak Ibu bisa lihat di sini yang terakhir ini ya, di bawah lah bukan terakhir ya. Apakah ini? Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang ada tulisan total and indirect effect. Nah, total. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Apa tadi hipotesisnya? Apakah X1 berpengaruh langsung terhadap Y2 atau melalui Y1? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di matriksnya ini. Matriksnya ini kita lihat. Berarti langsung aja kita lihat yang barisnya Y2 ya, terus kolomnya X1. Nah, itu yang mau membuktikan yang tadi ini. Apakah X1 berpengaruh langsung terhadap Y2 atau melalui Y1. Jadi di matriksnya kita lihat yang X1 ke Y2. Nah ini X1 ke Y2. Nah ini total efeknya nih Bapak Ibu.
Ini total efek. Jadi total efek dari X1 ke Y2 adalah 0,58. Nah, Bapak Ibu boleh kurang-kurang tulis 0,58 sama dengan, atau atasnya juga ditulis dulu. Atasnya ditulis TE total efek sama dengan gitu ya. Itu di listener nggak bisa ditulis. Jadi total efek atau 0,58 besarnya tadi itu sama dengan ya indirect effect tambah direct effect. Nah, indirect effect-nya berapa? Nah, kita lihat nih Bapak Ibu. Nah, ini indirect effect. Ya. Jadi indirect effect dari X1 ke Y2 itu 0,28. Ya, 0,28. Oke. Nah, berarti direct effect-nya berapa? 0,3. 0,3. Ya. Berarti indirect effect-nya signifikan atau tidak? Kita lihat dari sini. 3,07. Nah, berarti ini 3,07 berarti lebih besar dari 1,9. 1,97. Nah, berarti indirect effect-nya signifikan. Ya. Tapi direct effect-nya juga signifikan, bahkan sedikit lebih besar. Nah, kalau begitu apa yang terjadi berarti? Mediatornya terbukti karena ini lebih besar dari 1,96, signifikan dia. Gitu. Tapi yang terjadi bukannya full mediator gitu kan ya. Jadi dua-dua signifikan. Indirect signifikan tapi directnya juga tidak nol. Kan lebih besar. Ya. Nah, kalau yang X2 gimana? Yang terjadi X2 totalnya adalah 0,32. Ya. 0,32. Kemudian ini berapa? Indirectnya 0,39. Nah, lebih besar. besarnya berapa? Lebih besar. Ya. Dia signifikan. Ya. Berarti terbukti X2 itu berpengaruh terhadap Y2 melalui Y1. Nah, terbukti dia signifikan. Ya. Oke. Tapi indirectnya tadi tidak signifikan. Baru kan kecil kan ya. Nah, ini 32 dikurangi 0,39 minus 0,07. Nah, ya, sebentar ya, kita telepon ya. Mbak. Ya home base-nya apa? Home base itu bukan jabatan, home base ya. Iya. Ini mahasiswa apa lu? Dosen apa mahasiswa? Oh iya, iya home base-nya home base. Home base sesuai register, iya. Iya. Sama ada. Ya. Oke, sip. Belum. Iya, baru dapat tanda tangan. Oke deh. Sip, lagi ngajar nih. Iya, enggak print PDF aja. Print PDF, jangan print kertas, print PDF nanti digitalnya masukin. Iya. Oke. Belum, ntar dulu. Ya. Iya, di print, scan lagi baru upload. Kalau enggak ya bikin file nanti diupload gitu. Ya, nanti diajarin di Zoom deh ya. Kita lagi ngajar dulu ya. Oke ya. Ya, mohon maaf ada iklan. Baik, kemudian nah gitu ya Bapak Ibu, nanti interpretasinya tergantung dari itunya apa hipotesisnya. Jadi kalau hipotesisnya diinginkan satu-satu ya monggo interpretasinya seperti tadi ya.
Misalnya ini tadi, apakah X2 berpengaruh terhadap Y2? Ditulis karena ini eksogen itu endogen, berarti dia gamma. Gamma sama dengan min 0,07 ya, dengan T sebesar min 0,57. Nah, T-nya lebih kecil dari 1,9. Berarti dia tidak signifikan. Oke, kemudian apakah model ini sudah fit? Kalau kita lihat dari dua HPmu mana pokoknya lagi dua tas. indeks yang ada di output ini, kalau di Amos yang dikeluarkan bisa tergantung kita nih. Nah, dari chi-square aja probability-nya 0,00. Ini Bapak lagi merekam. Ini video. Mana HPmu mana? Bapak lihat. Udah cas belum? Sampai berapa persen? Coba sini Bapak ke sini. Pasti Bapak colok, kenapa dia pindah? Gak sabaran sih jadi orang. Oke, kalau harus lihat abu-abu tadi ini masih sedikit banyak. Saya lebih Sepedanya keluarin ya. modifikasi dia. Jadi apa yang tertulis panah abu-abu itu tadi semua dari sini. Dari sini. Belum cetrumnya. Misalnya kita mau lakukan mana ya? Cas dulu 4 jam. 4 jam apaan? Jadi kalau ada beberapa petunjuk ya yang Cetrumnya baru 2%. kalau mau modifikasi itu kalau masih sama-sama di eksogen masih memungkinkan ya, yang nggak boleh itu kalau katanya kalau dari eksogen ke endogen gitu. Sesama eksogen sesama endogen masih oke ya. Jadi kalau kita lihat kan, nah ini gampangnya begini, saya pakai kode-kode ya, nggak pakai variabel langsung biar memudahkan. Nah ini maksudnya yang satu, yang eksogen dan endogen kan kelihatan. Eksogen kan yang X, endogen yang Y. Nah bisa kelihatan yang tinggi tapi masih sesama eksogen yang mana, atau tinggi masih sesama endogen yang mana. Oh, ini kita lihat ada, ini kita lihat di Christine chi-square nya nih ya, 26 ini tinggi nih ya, dan di sini X2 dengan X2, X23 dengan X22. Oke, kita coba satu aja dulu. X23, X22. Nah, kita masuk ke sini ya. Ke yang kedua nih, yang simplest property. X23, X22. Nah, ini kita klik sini. Ya. Oh, atau dikecilin gimana caranya Bapak Ibu? Ini klik yang tengah, yang restore down, klik ya, terus ini saya kecilin biar ada dua jendela gitu. Nah, ini kelihatan nih. Ini yang output tadi ya, ini yang output, ini juga saya kecilin ya. Nah, jadi kita nggak perlu apa-apa kayak tadi saya. Ya. Nah, kita lihat aja di sini. Nah, itu dia. Nah, ini X23, X22. Nah, kita ketik aja di sini. X2.3 masih X2. Nah, coba kita. Ya, coba. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Udah lebih kecil. Ya tadi 135 ya kalau nggak salah ya. Ini masih 125 tapi udah lebih kecil. Ya, lebih kecil. Kita perlukan harus di bawah 1 0,0. Ya, kalau yang X square ini harus di atas
0,05 kalau karakteristikasinya 0,5. Nah, kita cari lagi coba. Mau diketik sekaligus juga boleh, tapi terkadang nggak jalan juga. Nah, ini yang ada tulisannya ini, the modification English. Kalau yang atas ini jalurnya, ya, jalurnya. Jadi yang ini, yang atas itu yang ini Bapak Ibu, yang abu-abu di sini, ini yang atas, ya, ini yang atas. Ya. X1 Ini fotonya ngerti ya, Pak. Nah, dia bilang gitu. Wah, terus sikile Erlangga. Padahal saya tuh kepengen moto mobil, tapi di foto sikil. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi. Ya. Ini ada sini 21,2 tinggi, cuma dia nyebrang nih. Ya, eksogen ke endogen. Besok vaksin sih Anggi jam gue ya. Anak saya ditakon pakai Sinovac bukan Pak? Baru disauri. Alah, nggak tadi ditampang nih kegiatan kompon. Pak Elvin main maksudnya. Tidak model yang demikian. Nah, itu Bapak Ibu lihatnya dari ini, tapi yang secara lengkap. Kulik gue nang di Dari Diagnos COVID. Sampira. Nah, ini dia. Jawa fotokopi kartu atau gemikiran. Kartu keluarga, kartu fotokopi apa gimana? Anak gue syarat bisa sih. Tadi ya. Yang karena beresin main yang kena gue jual buku yang orang tangan. Lain, itu bisa lihat di sini. Ya, di bawah. Kalau topnya tampilannya pada dikasih yang gue elak ya. Ini udah oke ya, dia udah di atas 0,9 ya. Tidak perlu dimodifikasi lagi juga oke. Ya. Gitu. Kemudian kalau Bapak Ibu mau melaporkan, nah gimana? Sederhana saja sih, saya biasanya di crop-cropan gitu. Ya. Nah ini ya gambar ini mana mau ambil, saya pencet print screen di keyboard, ya, klik print screen. Nah Bapak Ibu silakan coba klik print screen, ya, kemudian buka Word-nya. Tapi sepak kok. Kayak nggak ora-ora. Erlangga, kamu lagi fotoin apa? Ini Bapak Ibu. Kemudian paste di sini Bapak Ibu. Ya mungkin sudah familiar ya, tapi nggak apa-apa saya contohkan. Nah, ini paste. Kemudian Bapak Ibu tinggal double klik di gambar ya. Karena ini kan masih ada apa ya? Windows ini jendelanya ada, double klik saja. Nah, terus ada crop di sini. Klik crop. Nah, Bapak Ibu tinggal kecilkan sampai mana yang mau ya, tinggal potong aja. Mana yang mau ditampilkan. Nah, sampai sini. Oke, kalau udah klik aja di luar, nah ini jadi mau diperbesar ya tinggal ditarik. Tadi Pak Suryo nawarin tuh mau diperbesar apa ditambah perlama ya Pak? Kuat gitu. Saya di file export juga bisa ya Pak ya? Bisa Pak. GIF. Ya. Jadi nggak usah di crop. Iya, biasanya saya di ekspor itu kalau dia panjang Pak. Kalau misalnya harus full ya segini ya, harus full. Nah itu saya klik sini ya Pak, export as GIF file. Jadi dia utuh panjang gitu ya, ya utuh. Karena kalau di crop ini kalau panjang kan kepotong nih. Nah kepotong ya. Gitu. Tapi monggo aja sih boleh Pak. Silakan saja.
Baik, begitu Bapak Ibu. Nah, saya yakin memang banyak keterbatasan lah ya dalam penggunaan Israel ini, karena memang agak sulit menulis sintaks segala macam. Rencana nanti kalau memang Bapak Ibu memungkinkan, waktu memungkinkan, pemerintah mengizinkan, kalau sudah bisa tatap muka gitu ya, mau ada latihan yang ketemu sih gitu. Ya. Boleh Pak, boleh. Itu ya Pak ya. Ya, Pak. kita ke Jakarta. Iya. Bisa Siap, Bapak ya kalau siap. sudah bisa ke Jakarta. Bisa. Ya. Ini Sama. Agustus rencana ke Jakarta Pak. Oh, ya mudah-mudahan sudah bisa ya. Nah, Ya, sama ini kalau itu kan saya bisa pendekatannya personal gitu ya. Oh, ini gagal di sini, kurang di sini gitu ya. Ada diomelin di sini, nanti saya bisa. Sama sebenarnya berarti punya utang nih sama Bapak Ibu gitu. Ya nanti di pelatihan itu insya Allah ya. Yang Smart PLS Bapak Ibu. Jadi yang varian base itu kan ini pertemuan udah habis ya. Padahal kita punya utang 1 pertemuan ya. Tapi ya karena waktu awal-awal itu kan ada libur ya, awal ketemu. Iya. Oh iya. Kena tanggal merah, Pak. Pernah Pak. Yang pertama kali. Ya. Ya. Pak, aku Ya, Bu. kayaknya dalam waktu dekat ini Ki, saya apa nih namanya mungkin kali ya Pak 1-2 bulan ini karena COVID ya. Ya. Ada alternatif lain untuk kami bisa misalnya ini dengan Pak Kun atau bagaimana gitu Pak lewat Zoom. Oh ya nggak ada pilihan ya Pak. Kayaknya kalau tatap muka lihat kondisi saat ini belum memungkinkan 1-2 bulan ya. Gitu ya. Bukannya pesimis sih Pak, tapi faktanya ya seperti itu. PPKM aja mau diperpanjang misalnya. Iya, jadi mungkin ada pendalaman materi atau berupa training Pak Kun adakan, kami boleh ikut gitu. Iya. Tapi kalau masih tetap Zoom gimana untuk lebih efektif gimana ya? Pilihannya sih saat itu kalau tatap muka mungkin agak susah ya Pak. Masih susah ya. Karena sih nggak memungkinkan kalau kita lihat sekarang ya Pak ya. Iya. Ya mudah-mudahan Dia juga mesti jaga, sayangnya juga kita gagal kali. disertasi. Iya, Jangan-jangan sampai disertasi selesai. Waduh, repot ya. Iya. Ya boleh nanti coba dipertimbangkan ya. Siapa sih karakter penjahatin yang meninggal? Iya Pak. Ini masih ada satu sesi kita mau apa ya, mau ada pertemuan lagi atau gimana, atau kita anggap dulu aja ini atau gimana? Senin udah ujian ya soalnya. Iya, ujiannya Senin Pak. Selasa tanggal merah tuh. Tapi Iya. Idul Adha. Soalnya apa ya Pak ya? Oh iya. Itu yang penting ya. Iya Pak, jangan susah-susah. Iya Pak. Enggak lah. Siap Pak. Ini juga 7 hari kan ya Pak? Ya. Waktunya untuk kan biasanya di Udah Bu, tunggu di sistem aja Bu, besok lihat. Ya, sepertinya masih ikut seperti yang lalu Bu. Oh ya, oke, Cerewet siap banget Pak. ya emangnya beli. Nah, tadinya sebenarnya Smart PLS itu kan relatif lebih simple, iya. Kalau mobil saya sering bilangnya kalau yang di Israel itu manual gitu ya, Smart PLS itu matik gitu. Kan tinggal tarik-tarik gambar ya. Nah, cuma kan kita belum. Jadi ya sudah sampai terakhir ya Israel ini saja. Nah, Ya. monggo Bapak Ibu, kan selain Israel kan kita kemarin ada analisis faktor Ya, ASP. macam gitu ya di ASP ya. Nah, Jamovi juga Pak. monggo saya ya, kalau Jamovi kan untuk itu Bu, Mbak. Perbandingan. Meta analisis, Ya, komparasi. meta analisis
analisis ya, bukan multivariat. Jangan campur aduk. Nah, dosennya sama ketuker jadi Pak Cornelis. Kita nggak dapat jam mofi, Pak. Ya? Gak usah, Bu. Ntar tambah pusing, kudu celana. Iya. Itu Jamovi sama JASP siapa nyontek siapa tuh Pak? Nggak ngerti deh kalau itu Pak. Bener ya. Mirip banget. Iya. Karena kita kan pertemuannya kalau dianggapin si terakhir. Nah, Pak pun paling nanti diskon soalnya. Iya. Oh, Ya, luar. saya tawarkan saja ya, namanya ini kan keterampilan ya, apalagi Iya, Pak. kalau ujiannya kayak sekarang ini kan ya, yang penting sih Bapak Ibu ngerti. Jadi saya tawarkan aja. Ini kan materi tetap harus sampai Lisrel, ujian itu ya sampai Lisrel. Jadi saya tawarkan saja. Yang Lisrel ini nanti ada biasanya ya saya ada dua ini loh, bukan dua bagian itu. Bukan bagian ya, opsi sih pilihan. Jadi Bapak Ibu monggo mau ambil soal tipe A, tipe B gitu. Nanti kalau tipe A nanti saya kasih opsi lah, monggo ya kalau Bapak Ibu yang sudah siap, yang sudah lebih pede untuk menganalisis dengan Lisrel, nanti ada soal tipe, salah satu tipe maksudnya yang dianalisis dengan Lisrel, nanti datanya ada disiapkan. Kalau belum pede tapi Lisrelnya tetap harus ada kan ya, harus ada soalnya, nanti ada tipe soal yang tinggal interpretasi, tinggal kita jawab. Nah seperti itu aja mungkin Bapak Ibu gimana? Iya, siap Pak. Itu ya, nanti ada pilihan monggo saja ya, nanti misalnya pilih dari Atau pilih 8, nah gitu. oh ya, oke. Banyak amat 8 ya. Kurang kali ya 8 soal mah kurang ya. Kebanyakan, Pak. Kebanyakan, Pak. Kebanyakan. Iya. Oh, siapa tahu sambil nunggu buka puasa. Iya. Gitu ya, setuju Bapak Ibu? Ya, siap. Setuju Iya, Pak. biar ada pilihan ya. Pak, kalau Lisrel berarti sampai ke modification index, Pak. Oh iya. Waduh. Ya. Sampai modification indices, ya betul. Jadi saya coba buatkan soalnya dengan seperti itu. Jadi Bapak Ibu pilihlah, kalau nggak tipe A, tipe B ya pilih dari sekian soal, pilih berapa soal, nah Bapak Ibu tuh yang pilih. Iya, Pak. Nah, Bapak kan kalau bikin soal 8 kelamaan, Pak. Aja lah. Pilih Bu Yuliana. Ibu perhatian sekali sama saya, ya udah kalau gitu nggak usah 8 Ibu ya. Bu Yuliana. Iya, itu dari tadi saya nggak bervideo ya, padahal kangen ya. Maaf nggak bervideo saya, lupa nggak bervideo. Ya oke. Iya, Bapak Ibu, Pak. jadi sepakat begitu ya. Siap. Ya Pak, terima kasih banyak. Terima kasih ya, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih banyak. Bang Gita, ya semua. Baik. Ya, sama-sama Ibu. Baik, karena ini pertemuan terakhir ya di mata kuliah ini. Ada mata kuliah lagi nggak? Enggak lah ya. Habis, Pak. Nanti langsung pembimbing, Pak. Amin. Nanti bimbingan aja, Pak. Bimbingan aja. Aduh, mau cari pakun. Ya, Saya daftar, Pak. Ya, siap. Foto dulu, Pak. foto. Betul, ya. Kamera saya nggak bisa keluar. Jadi, oke, saya mau sampaikan gini Bapak Ibu, ya formalnya memang tatap muka perkuliahan kita ini udah selesai sampai sini. Tapi kalau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, saya siap di WA aja, ya, monggo silakan. Jadi sampai nanti Bapak Ibu selawirnya dipindah.